Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gurusha TV. Kita akan membahas Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Anugerah Allah yang begitu besar, yaitu firman, yang boleh dinyatakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami belajar firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami boleh takluk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkati pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan ya, saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respons manusia terhadap setiap pemberitaan firman Tuhan itu hanya dua. Yang pertama adalah menerima, yaitu dengan membuka telinga, memberi perhatian, dan menundukkan hati dan pikiran di bawah otoritas daripada firman Tuhan itu. Dan yang kedua adalah menolak, yaitu tidak dengar-dengaran, tidak memberi hati, dan mereka-mereka yang berkata, saya mau nyimak dulu, saya hanya memperhatikan dulu, saya hanya melihat dulu. Dan ada orang berkata bahwa saya hanya ingin membandingkan dulu. Tidak ada posisi yang netral, Bapak Ibu. Respons kita terhadap kebenaran firman Allah, sekali lagi, tidak ada posisi netral. Tidak ada posisi di tengah dengan kita berkata, oh saya hanya bisa menerima sebagian dan sebagian saya menolak. Sekali lagi, tidak ada pilihan di tengah. Apakah engkau terima atau engkau menolak? Hanya dua pilihan. Dan tentunya juga, oleh karena respons kita hanya dua, maka konsekuensi juga dari respons kita itu juga hanya dua. Yang pertama, bagi mereka yang menerima akan dilimpahi dengan berkat, dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan penghiburan, dan dengan kehidupan. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak, konsekuensi dari respons mereka yang menolak tersebut akan ada kutuk, akan ada penghukuman, akan ada penderitaan, dan kematian kekal. Nah, seperti apa kita
Seperti apa respons daripada kita terhadap kebenaran itu? Tema kita pada kali ini yaitu firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Kalau Tuhan sudah mempercayakan bagi kita pekerjaan Allah di dalam dunia ini, maka kekuatan kita terletak bukan pada diri sendiri, tapi terletak pada Allah. Seperti tema itu, kekuatan, otoritas daripada firman Allah, itulah sumber kekuatan yang akan dicurahkan bagi hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran daripada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis daripada Yesaya 55 ini yang ditengarai atau disepakati oleh para ahli itu adalah seorang yang disebut Deutero Yesaya. Itu menunjukkan kepada kita tentang sebuah otoritas daripada kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada orang-orang Yehuda di pembuangan, bahwa apa yang difirmankan oleh Allah adalah sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang akan terlaksana, dan itu benar-benar terlaksana. Jadi saudara, si penulis Yesaya ini berbicara kepada mereka yang sedang di dalam pembuangan. Dan apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa suatu ketika akan terjadi pemulihan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dan saudara tahu nanti itu penggenapannya benar-benar terjadi. Ya, yaitu waktu Raja Koreshi mematahkan kuasa atau otoritas daripada Babel, dan dia menyuruh orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Allah ini di dalam ayatnya yang ke-12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, kalau membaca kisah kepulangan orang-orang Israel itu luar biasa takjubnya. Allah menggerakkan hati Koreshi, bukan hanya Koreshi. Orang-orang Persia itu digerakkan oleh Allah untuk memberikan harta benda mereka kepada orang-orang Yehuda yang pulang ke Yerusalem. Ada yang memberi emas, ada yang memberi perak dan harta atau benda-benda yang berharga lainnya. Ini sungguh-sungguh tergenapi apa yang Allah katakan. Pembebasan yang Allah lakukan itu bukan hanya pembebasan biasa, tapi dilimpahi dengan sukacita, dilimpahi dengan damai sejahtera. Seperti firman-Nya tadi, dihantarkan dengan damai. Oh, itu luar biasa. Dan nanti Tuhan benar-benar memulihkan kehidupan daripada umatnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa penggenapan daripada setiap nubuat di dalam perjanjian lama itu ada 2 penggenapan biasanya. Artinya memang terjadi di zamannya mereka, para pendengar kebenaran firman Allah di zaman seorang nabi berbicara. Itu akan mengalami apa yang difirmankan oleh Allah, dan itu terjadi di masa Koreshi, penggenapan tentang pemulihan ini. Tetapi yang kedua, penggenapan yang paling besar, penggenapan yang paling utama itu terjadi ketika Yesus memberikan pemulihan juga kepada orang-orang pilihannya. Dan bukan hanya Yehuda, bukan hanya orang Israel yang dipulihkan ketika Yesus datang. Kita semua orang yang turut di dalam iman percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, orang-orang dari segala penjuru dunia yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus, akan dipulihkan, akan mengalami pemulihan
yaitu dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa dan diberikan kehidupan yang baru. Makanya tadi saya katakan bahwa respons kita terhadap kebenaran firman Allah itu juga menentukan konsekuensi daripada apa yang kita terima dari Allah. Dan mereka-mereka yang menerima akan mendapatkan anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua bahwa kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru bahkan sampai hari ini, itu memiliki otoritas yang dari dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh mereka-mereka yang menyampaikan. Jadi ingat ini, bukan kita, bukan pengkhotbah. Di beberapa agama atau di agama-agama lain atau kepercayaan yang lain, semua agama-agama yang lain itu punya konsep menyampaikan apa yang mereka yakini, atau kita katakanlah punya konsep khotbah. Ya. Tapi kekristenan satu-satunya yang menunjukkan kepada kita bahwa otoritas daripada khotbah, firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya bukan terletak pada kefasihan lidah, bukan terletak pada kepintaran seseorang, bukan terletak pada jam terbangnya seseorang, bukan terletak pada keseniorannya seseorang di dalam menyampaikan firman Allah. Tidak. Tapi itu terletak pada otoritas ilahi yang empunya firman. Seperti dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku ayat 11 yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi penulis menggambarkan firman Allah yang disampaikan itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Dan hujan itu tidak akan kembali ke atas lagi. Tidak. Tapi dia akan mengairi bumi, memberikan kesuburan kepada tanah, sehingga tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah daripada tumbuh-tumbuhan itu. Dan juga dikatakan tadi melahirkan benih, membuat roti bagi yang mau makan. Dan itu gambaran tentang efektivitas daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu diragukan. Itu akan bekerja. Anda terima atau tidak terima, firman Tuhan itu akan terus bekerja. Itu jaminan daripada kebenaran firman Allah. Jadi tidak tergantung pendengar. Sekali lagi ya, tidak tergantung pengkhotbah dan tidak tergantung juga seperti apa respons daripada pendengar. Anda terima atau tidak terima, firman Allah itu akan terus bekerja. Karena otoritas yang dimiliki oleh firman Allah itu bukan pada manusiawi, bukan pada manusia, tapi pada Allah sang empunya firman Allah. Dan dikatakan tadi bahwa firman Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata ya. Tapi kalau saudara perhatikan, ya, seperti dikatakannya ya, di dalam ayatnya yang ke-11 tadi. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Allah berbicara bahwa firman ini akan kusuruhkan. Dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah saudara, ini sebuah keajaibannya. Kata firman, ya kata firman di situ, itu sebenarnya kalau diparsingnya atau diteliti akar katanya itu jenisnya, jenis ya kalau bahasa sederhananya itu jenis kelamin daripada kata firman itu maskulin. Saudara bisa kecek itu ya, bisa lihat itu di Bible Work atau di interlinear ya. Kalau saudara klik ya, mencari kata firman di situ, itu ditulis atau diberi penjelasan di situ adalah maskulin.
maskulin itu laki-laki. Jadi ada 3 jenis, setiap kata itu, kalau boleh saya katakan bahasa kasarnya, ada 3 jenis kelamin daripada setiap kata dalam Alkitab itu. Ada maskulin, ada feminin, dan ada neuter di tengah. Ya, kalau bahasa seperti manusia misalnya ada laki-laki, ada perempuan, dan ada yang apa namanya itu ya, bukan juga laki-laki, bukan juga perempuan, tapi neuter. Neuter itu istilahnya netral, atau bisa dikatakan kayak bencong, ya, bahasa kasarnya begitulah, ya. Jadi firman Allah ini dipersonkan, sekali lagi, ya, seperti diumpamakan seperti pribadi yang akan bekerja melaksanakan, ya, seperti dikatakannya tadi, disuruhkan kepadanya, ya, kepada firman itu, ya. Firman itu seperti person gitu ya, seperti pribadi, kayak pribadi yang akan bekerja, yang akan disuruh. Nah, saudara, ini bukan sebuah kebetulan, ya, bahwa memang firman itu nanti akan menjadi pribadi, ya, nyata, ya. Di mana kita tahu itu? Itu inkarnasi Yesus kan, ya. Inkarnasi Yesus itu pribadi, dan sebenarnya dalam kekekalan, ya, pribadi Yesus Kristus itu sudah ada. Cuman nanti dinyatakan secara fisik, kita lihat itu melalui inkarnasi, yaitu ketika Yesus menjadi manusia, ya. Jadi konsisten, Alkitab itu sangat konsisten, dan itu bukan secara kebetulan dituliskan seperti itu. Memang kita diberi keterangan bahwa itu adalah firman, itu adalah kekuatan, itu pribadi yang akan bekerja, dan itu di dalam Yesus Kristus. Jadi membaca Alkitab, Bapak Ibu, atau saya berani dikatakan bahwa inti daripada seluruh Alkitab itu berbicara tentang Kristus Yesus, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal itu, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang menciptakan segala sesuatunya di dalam alam semesta ini. Dan itu adalah Kristus, penggenapan daripada firman Allah yang sesungguhnya. Itu adalah Kristus. Respons kita terhadap Kristus itu menentukan konsekuensi apa yang akan kita terima. Nah, saudara, di dalam bagian Alkitab yang kita sudah baca ini tadi, ada semacam penjelasannya yang diungkapkan oleh pemazmur mengenai berkat, mengenai konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan itu. Apa itu? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Ada sukacita. Yang kedua, dan akan dihantarkan dengan damai. Sukacita dan damai. Yang ketiga, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ini gambarannya, personifikasi tentang benda-benda mati yang dipersonkan lagi, ya. Gunung, bukit bersorak-sorai, pohon-pohon bertepuk tangan. Itu bahasa yang personifikasi, ya, artinya itu gambaran tentang betapa tidak terbatasnya sukacita yang hadir ketika firman Allah itu dinyatakan. Dikatakan gunung-gunung bersorak-sorai, ya, dan pohon-pohon bertepuk tangan. Itu kan tidak bisa diartikan secara hurufiah, ya, karena nggak pernah kita lihat gunung bernyanyi atau bersorak-sorai, tidak pernah kita lihat pohon-pohon itu tepuk-tepuk tangan, enggak. Tapi itu gambaran tentang sukacita, bahwa benda-benda mati pun ikut merasakan sukacita ketika firman Allah itu disampaikan dan diterima. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita ini dipanggil untuk menerima anugerah Tuhan. Dan sebagai penutup, saya mau sampaikan kepada kita seorang yang bernama C.S. Lewis, seorang penulis yang sangat terkenal, ya. Kalau saudara tahu ada film Narnia, yaitu
pengarang daripada cerita itu adalah C.S. Lewis. Orang yang sangat terkenal, orang yang besar sekali, pikiran-pikirannya luar biasa. Dia pernah mengatakan seperti ini. Saya catat di sini. Kekristenan itu jika salah, maka tidak ada pentingnya sama sekali. Sekali lagi ya. Kekristenan itu jika salah, maka tidak ada pentingnya sama sekali. Tetapi jika benar, maka kekristenan itu infinite importance. Ya, sekali lagi, jika benar, maka kekristenan itu infinite important. Artinya, tak terkatakan pentingnya. Jadi kalau salah tidak ada pentingnya sama sekali, tetapi kalau benar itu tak terkatakan pentingnya. Ya, dan tak terlukiskan betapa pentingnya itu kekristenan. Ya. Jadi saudara, itu sangat serius ya. Itu sangat serius. Dan memang konsekuensi daripada kebenaran firman Allah ini hanya dua. Apakah engkau menjadi pohon ara yang dikutuk seperti yang Yesus ajarkan, atau engkau pohon ara yang berbuah? Sekali lagi, respons kita terhadap firman Allah itu menentukan konsekuensi apa yang kita terima. Apakah engkau menjadi pohon ara yang dikutuk, atau engkau menjadi pohon ara yang bertumbuh dan berbuah selama-lamanya? Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena seperti ayat hafalan ini dikatakan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, mari kita responi dengan begitu serius, jangan main-main. Ya. Dan termasuk dalam gereja, dalam kebaktian-kebaktian, mendengarkan firman Allah, jangan main-main. Ya, jangan ngantuk. Ya, dan jangan ada yang main-main handphone. Ya, kecuali mereka yang sungguh-sungguh memang kalau baca Alkitab elektronik di handphone. Tapi ya, sebenarnya harapan kita ketika firman Allah disampaikan, manusia harus memberikan perhatian secara serius. Karena itu berkaitan dengan kehidupan atau kematian. Sekali lagi, firman Tuhan sebagai ayat hafalan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.